Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Salawat dan salam tak lupa kita hantarkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang dapat kita rasakan pada saat hari ini. Yang terhormat Bapak Tony Iswadi selaku dosen pengampu pemeriksa akuntansi 2 dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pengujian Terhadap Pendapatan dan Beban. Saya Agung Budi Santoso yang akan membacakan materi pertama dan Yona Cynthia akan membacakan materi kedua. Cindy Pradini TV yang akan membacakan materi ketiga. Pendapatan, menurut ilmu ekonomi, merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Menurut ilmu akuntansi, yang pertama paton, pendapatan merupakan produk dan suatu perusahaan. Yang kedua, Committee on Accounting Concept and Standard of the American Accounting Association. Pendapatan adalah pernyataan moneter dari keseluruhan produk dan jasa yang ditransfer oleh suatu perusahaan kepada pelanggannya selama periode tertentu. Menurut FISB nomor 6, pendapatan adalah arus kas masuk atau penambahan lainnya pada aktiva suatu satuan usaha atau penyelesaian kewajiban atau kombinasi dari keduanya, dari pengiriman atau produksi barang, pemberian jasa atau kegiatan lain yang bukan merupakan kegiatan utama. Definisi lebih sempit menurut FISB, pendapatan dihasilkan dari kegiatan utama. Menurut APB Statement nomor 4, pendapatan adalah kenaikan bruto dalam aktiva atau penurunan bruto dalam kewajiban yang diakui dan diukur sesuai dengan PABU yang dihasilkan dari jenis-jenis kegiatan yang mencari laba dari suatu perusahaan yang dapat merubah ekuitas pemilik. Menurut PSAK 23, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Karakteristik pendapatan. Ada beberapa karakteristik tertentu dari pendapatan yang menentukan atau membatasi bahwa sejumlah rupiah yang masuk ke perusahaan merupakan pendapatan yang berasal dari operasi perusahaan. Karakteristik ini dapat dilihat berdasarkan yang pertama yaitu sumber pendapatan. Yang kedua, produk dan kegiatan utama perusahaan. Yang ketiga, jumlah rupiah pendapatan dan proses penandingan. Selanjutnya, pengukuran pendapatan. Yang pertama, pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Yang kedua, jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pengguna aset tersebut. Yang ketiga, pada umumnya imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. Yang keempat, bila barang atau jasa dipertukarkan atau barter untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang sama, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Baik, selanjutnya yaitu pengidentifikasian transaksi, di mana kriteria pengakuan diterapkan secara terpisah pada setiap transaksi dan kriteria pengakuan pendapatan diterapkan pada komponen-komponen yang dapat diidentifikasikan secara terpisah dari transaksi tunggal agar mencerminkan substansi transaksi tersebut. Beberapa komponen tersebut yaitu yang pertama penjualan barang, yang kedua yaitu penjualan jasa, yang ketiga yaitu bunga, royalti, dan dividen. Selanjutnya yaitu pengungkapan pendapatan. Yang pertama yaitu kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa. Yang kedua yaitu jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut, termasuk pendapatan yang berasal dari yaitu penjualan barang, penjualan jasa, bunga, royalti, dan dividen.
Materi yang kedua yaitu beban. Pada umumnya, beban atau expense sering dijadikan sinonim kata dengan biaya atau cost. Tetapi menurut Soemarso, beban dapat didefinisikan sebagai aliran keluar terukur dari barang atau jasa yang kemudian ditandingkan dengan pendapatan untuk menentukan laba atau sebagai penurunan dalam aktiva bersih sebagai akibat dari penggunaan jasa ekonomis dalam menciptakan pendapatan atau pengenaan pajak oleh badan pemerintah. Beban dalam arti luas termasuk semua biaya yang sudah habis masa berlakunya yang dapat dikurangkan dari pendapatan. Yang selanjutnya itu karakteristik beban. Yang pertama yaitu penurunan aktiva. Beban timbul karena terjadi transaksi yang mengakibatkan pengurangan atau penurunan aktiva atau menimbulkan aliran keluar manfaat ekonomi. Yang kedua yaitu operasi utama yang berkesinambungan. Tidak semua penurunan aktiva dapat menjadikan beban. Agar terjadi maka harus berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan yang kontinu. Kegiatan utama perusahaan adalah yang berkaitan dengan proses produksi dan pengiriman barang. Beban yaitu penurunan aset yang berkaitan dengan operasi dan bukan dengan investasi dan pendanaan. Yang ketiga yaitu kenaikan kewajiban. Definisi FASB yang menyatakan beban sebagai kewajiban cukup tepat karena secara konseptual semua hal yang dikeluarkan untuk kepentingan proses produksi dan pengiriman perusahaan secara terus-menerus dinyatakan sebagai beban. Selanjutnya yaitu jenis-jenis beban. Menurut Soemarso, beban dapat dikelompokkan menjadi beban penjualan, beban administrasi dan umum, dan beban lain-lain. Yang pertama yaitu beban penjualan atau selling expense. Beban penjualan adalah semua beban yang terjadi dalam hubungannya dengan kegiatan menjual dan memasarkan barang seperti kegiatan promosi, penjualan, dan pengangkutan barang-barang yang dijual. Yang kedua yaitu beban administrasi dan umum atau general and administrative expense, yaitu beban yang bersifat umum dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu beban lain-lain atau other expense, beban yang tidak dapat dihubungkan secara langsung dan pasti dengan kegiatan perusahaan, dikelompokkan ke dalam beban lain-lain atau other expense atau beban non-usaha. Selanjutnya yaitu pengakuan beban. Menurut IAI dalam buku Standar Akuntansi Keuangan, pengakuan beban adalah sebagai berikut, yaitu beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Kalau manfaat ekonomi diharapkan timbul selama beberapa periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tak langsung. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis. Beban diakui dalam laporan laba rugi berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya penurunan aktiva tetap yang digunakan oleh perusahaan, misalnya aktiva tetap. Yang kedua yaitu adanya proses produksi untuk menghasilkan barang-barang atau jasa. Yang ketiga yaitu adanya kewajiban perusahaan terhadap karyawan, misalnya pembayaran gaji dan upah. Yang keempat yaitu adanya kewajiban perusahaan tanpa diiringi dengan perolehan aktiva, misalnya garansi produk dan pembayaran bunga pinjaman. Dengan demikian dapat disimpulkan beban yang berkaitan dengan proses memperoleh pendapatan harus diakui pada saat pendapatan tersebut diperoleh. Sedangkan kalau beban itu yang berkaitan secara langsung dengan proses dan untuk memperoleh pendapatan harus diakui pada saat beban tersebut dimanfaatkan. Yang selanjutnya itu pengukuran beban. Dalam mengukur beban dalam satu periode akuntansi dibutuhkan berbagai keputusan atau pertimbangan untuk menentukan bagaimana beban tersebut akan dialokasikan pada periode-periode selanjutnya yang menunjukkan adanya pendapatan. Dalam hal tersebut terdapat berbagai standar akuntansi yang dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman. Pengukuran beban dapat didasarkan pada yang pertama yaitu kos historis, yang kedua yaitu kos pengganti atau kos masukan terkini, yang ketiga yaitu setara kas.
Selanjutnya itu penyajian beban. Dalam laporan laba rugi dapat disusun dalam 2 langkah. Yang pertama yaitu single step, yaitu langkah tunggal. Penyajiannya semua pendapatan dijumlahkan menjadi 1 dikurangi dengan seluruh beban yang ada pada periode laporan. Yang kedua yaitu multi step atau langkah ganda, yang mana penyajian dengan langkah ganda akan dapat dilihat laba yang diperoleh dari usaha dan laba yang diperoleh dari luar usaha. Laporan laba rugi hendaklah memuat beberapa hal. Yang pertama yaitu menuliskan nama perusahaan, yang kedua yaitu menuliskan jenis laporannya, dalam hal ini laporan laba rugi. Yang ketiga yaitu menyajikan periode laporan, yang keempat yaitu menyajikan pendapatan dan beban. Beban ditulis secara rinci dan lengkap. Jadi penulisan beban dimulai dari terbesar ke beban terkecil, kecuali beban lain-lain ditulis paling bawah. Sekian dari saya. Mungkin untuk materi audit atas pendapatan beban akan dilanjutkan oleh Cindy. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya tentang audit atas pendapatan dan beban. Untuk menentukan apakah akun pendapatan dan beban dalam laporan keuangan sudah disajikan dengan wajar sesuai GAAP, auditor harus mengecek apakah masing-masing dari total pendapatan dan beban sudah dimasukkan dalam laporan laba rugi dan laba bersih tanpa salah saji material. Ada 2 konsep terkait dalam audit akun pendapatan dan beban merupakan hal penting dalam mempertimbangkan tujuan laporan laba rugi, yaitu yang pertama, kesesuaian antara periode pendapatan dan beban diperlukan untuk menentukan hasil yang benar. Kedua, penerapan prinsip akuntansi yang konsisten dalam beberapa periode penting untuk perbandingan. Dan tahap untuk audit atas pendapatan dan beban terdiri atas yang pertama, prosedur analitis. Auditor biasanya melakukan prosedur analitis ini untuk akun pendapatan dan beban guna yang pertama, membandingkan beban individual dengan tahun-tahun sebelumnya. Kedua, membandingkan aset individual dan saldo utang dengan tahun-tahun sebelumnya. 3. Membandingkan beban individual dengan anggaran. 4. Membandingkan presentasi laba kotor dengan tahun-tahun sebelumnya. 5. Membandingkan beban asuransi dibayar di muka dengan tahun-tahun sebelumnya. 6. Membandingkan beban komisi dibagi dengan penjual dengan rasio tahun-tahun sebelumnya. 7. Membandingkan beban manufaktur individual dibagi biaya total manufaktur dengan rasio tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk tahap yang kedua, pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Baik pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi berdampak simultan terhadap verifikasi akun neraca dan laporan laba rugi. Sebaliknya, pengendalian dan salah saji yang tidak memadai dapat ditemukan melalui pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dan mengindikasikan kemungkinan salah saji baik pada laporan laba rugi maupun neraca. Tujuan terpenting dalam melakukan verifikasi akun laporan laba rugi dalam setiap siklus transaksi adalah untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengendalian internal dan pengujian terkait pengendalian dan substantif atas transaksi. Yang ketiga, pengujian perincian saldo akun analisis beban. Auditor harus menganalisis jumlah yang termasuk dalam akun laporan laba rugi meskipun pengujian telah dilakukan. Analisis akun beban melibatkan penyelidikan auditor terhadap dokumen pendukung untuk masing-masing transaksi dan perincian atas total akun beban jenis dokumen tersebut sama dengan yang digunakan untuk memeriksa transaksi sebagai bagian dari pengujian transaksi akuisisi, yaitu terdiri dari atas faktur, laporan penerimaan, pesanan pembelian, dan kontrak. Dalam analisis beban dan akun laporan laba rugi lainnya, auditor melakukan verifikasi transaksi dalam akun yang spesifik untuk menentukan apakah transaksi tersebut benar, diklasifikasikan dengan benar, dan dicatat secara akurat. Tahap yang terakhir, 4. Pengujian perincian saldo alokasi. Beberapa akun beban dihasilkan dari alokasi atau akuntansi, bukan transaksi real. Contohnya adalah beban depresiasi, deflasi, dan amortisasi hak cipta dan biaya katalog. Alokasi biaya overhead manufaktur antara persediaan dan harga pokok penjualan adalah contoh jenis lain dari alokasi yang memengaruhi beban.
Jika klien salah dalam mengikuti GAAP atau salah menghitung alokasi, maka laporan keuangan bisa salah saji secara material. Dua prosedur audit terpenting dalam audit alokasi adalah pengujian untuk keseluruhan kewajaran dengan prosedur analitis dan perhitungan kembali atas hasil perhitungan klien. Auditor biasanya melakukan pengujian tersebut sebagai bagian dari audit aset dan utang terkait. Hal ini meliputi verifikasi beban depresiasi sebagai bagian dari audit aset tetap, pengujian amortisasi sebagai bagian dari verifikasi paten atau penghentian yang lama, dan verifikasi alokasi antara persediaan dan harga pokok penjualan sebagai bagian dari audit persediaan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Hanya sekian pemaparan materi tentang pengujian terhadap pendapatan dan beban. Saya selaku moderator, jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.